Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mencari nilai modus, median, min, minimum, maksimum, dan lain sebagainya di SPSS. Oke, di sini saya mempunyai data Excel. Di sini terdapat kompetensi kerja X1, remunerasi X2, dan kinerja karyawan Y. Oke, pada SPSS kita masuk pada variable view. Pada kolom name kita isi X1 sampai dengan X5. Oke, pada label kita isi butir 1 sampai dengan butir 5. Oke, pada values kita isi. Pada value yang pertama kita isi angka 1, labelnya kita isi sangat tidak setuju. Oke, berikutnya kita isi angka 2, tidak setuju. Oke, kita isi berikutnya 3, labelnya kurang setuju. Oke, yang berikutnya 4, setuju. Oke, yang kelima kita isi sangat setuju. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, pada values kita copy dan kita paste di bawahnya sampai dengan kolom kelima. Oke, setelah kita isi semuanya, lalu kita masuk ke data view. Pada data view kita masukkan data yang kita punya pada Excel pada kompetensi kerja. Kita copy dari butir 1 sampai dengan butir 5, dari nomor responden 1 sampai responden 20. Kita Ctrl C, lalu masuk ke SPSS, lalu pada kolom pertama kita Ctrl V. Setelah itu kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih frekuensi. Kita pindahkan semua data butir 1 sampai dengan butir 5, lalu masuk ke statistik. Lalu pada central tendency kita centang semua. Pada dispersion kita centang semua. Lalu kita klik continue. Pada chart kita pilih histogram, lalu kita klik show normal curve on histogram, lalu continue. Kita klik OK. Oke, langsung muncul data yang tadi. Oke, kita tunggu. Oke, ini hasilnya. Dari butir 1 sampai dengan butir 5. Oke, selanjutnya kita minimize, lalu masuk ke file untuk membuka data baru. Klik file, pilih new, lalu klik data. Oke, langsung muncul tab baru. Oke, masuk ke variable view lagi. Lalu yang akan kita masukkan datanya adalah remunerasi yang terdapat dari butir 1 sampai dengan butir 5. Oke, maka kita pada kolom yang pertama kita isi X1 sampai dengan X4. Oke, pada label kita isi butir 1 sampai dengan butir 4. Oke, setelah itu pada values kita isi data yang sama. Kita ambil datanya dari tab yang pertama, lembar kerja yang pertama. Kita copy dari sini, lalu masuk tab berikutnya. Oke, kita paste di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke data view.
Oke, pada data view kita masuk ke data Excel, lalu kita copy dari butir 1 sampai dengan butir 4 sampai ke nomor responden ke 20. Kita Ctrl C, lalu masuk lagi ke SPSS. Pada kolom pertama kita Ctrl V. Oke, setelah itu kita pilih Analyze, kita pilih Descriptive Statistics, lalu pilih frekuensi, pindahkan semua data dari butir 1 sampai dengan butir 4, masuk ke statistik. Pada central tendency kita centang semua, pada dispersion kita centang semua, klik continue, lalu pilih chart, pilih histogram, pilih show normal curve on histogram, continue, lalu klik OK. Maka data pada X2 yaitu remunerasi akan muncul sebagai berikut. Setelah itu kita pilih minimize, lalu kita pilih file, pilih new, klik data, maka pada tab yang baru ini, lembar kerja baru, kita akan mengolah data kinerja karyawan, yaitu Y, yang terdapat dari butir 1 sampai dengan butir 8. Maka pada variable view kita isi, pada kolom pertama kita isi Y1 sampai dengan kolom ke-8 kita isi Y8, Y1 sampai Y8. Oke, setelah itu pada label kita isi butir 1 sampai dengan butir 8. Oke, setelah itu pada values kita isi data yang tadi, Ctrl C, lalu Ctrl V sampai dengan kolom ke-8. Oke, setelah itu kita masuk ke data view, lalu kita ambil data dari Excel dari butir 1 sampai dengan butir 8 sampai nomor responden ke 20. Kita Ctrl C, lalu kita masuk ke SPSS. Pada kolom pertama kita Ctrl V. Oke, setelah itu kita pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, frekuensi, pindahkan semua data butir 1 sampai dengan butir 8. Setelah itu kita pilih statistik, pada central tendency kita centang semua, pada dispersion kita centang semua, klik continue, lalu pada chart kita pilih histogram, lalu kita klik show normal curve on histogram, klik continue, lalu klik OK. Oke, maka data akan muncul dari butir 1 sampai butir 8. Data Y yaitu data kinerja karyawan, yang di sini sudah terdapat min, median, modus, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, dan sum. Oke, kita minimize lagi, lalu kita pilih file, pilih new, klik data, lalu kita akan mengolah data X1, X2, dan Y. Pada variable view, pada kolom pertama kita isi X1, lalu selanjutnya pada kolom kedua kita isi X2, lalu kolom ketiga kita pilih Y. Oke, selanjutnya pada label X1 kita isi hasil kompetensi karyawan. Pada kolom X2 kita isi hasil remunerasi.
remunerasi. Oke, pada kolom Y kita isi hasil kinerja karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Oke, sudah terdapat beberapa kolom. Oke, kita masuk lagi ke Excel yang tadi. Lalu pada X1 kita salin sampai ke responden ke 20, Ctrl C, lalu masuk ke SPSS. Pada kolom X1 kita Ctrl V. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke Excel yang tadi. Pada X2 kita pilih semua sampai ke responden 20, Ctrl C, lalu kita masuk lagi ke SPSS. Pada X2 baris pertama kita Ctrl V. Lalu untuk yang Y kita masuk lagi ke data Excel yang tadi, lalu pilih yang data Y sama seperti yang tadi, Ctrl C, lalu masuk lagi ke SPSS. Pada kolom Y baris pertama Ctrl V. Oke, setelah itu kita pilih Analyze, Descriptive Statistic, Frekuensi. Kita pindahkan semua data hasil kompetensi, remunerasi, hasil kinerja karyawan. Lalu kita pilih Statistik. Pada Central Tendency kita centang semua. Pada Dispersion kita centang semua. Oke, setelah itu kita continue. Pada chart kita pilih histogram, kita klik pilih show normal curve on histogram, continue, lalu kita klik OK. Maka muncul hasil data sebagai berikut: hasil kompetensi karyawan, hasil remunerasi, hasil kinerja karyawan. Oke, dan histogramnya. Selanjutnya, untuk kita mengetahui data ini normal atau tidak, kita pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu klik One Sample KS. Kita pindahkan semua, lalu kita klik OK. Oke, karena hasil asymptotic-nya lebih dari 0,05, maka data menunjukkan normal pada hasil kompetensi karyawan, hasil remunerasi, hasil kinerja karyawan. Oke, sekian atas tutorial yang saya berikan. Terima kasih atas perhatian.